produk ini enggak semuanya ada di pasar. Sesuatu yang enggak ada di pasar itu nilai jualnya tinggi. Bapak kan orang ekonomi juga paham lah. Maaf. Sobat Print Media, pada hari ini kita bersama Pak Ali Sumali. Iya, benar. Gitu ya. Dan beliau ini selaku owner, pemilik dari Kreasindo Mandiri. Ya, atau nama lainnya yang familiar tuh Galeri Plakat Akrilik. Galeri Plakat Akrilik. Iya. Kalau saya lebih kenalnya dengan Pak Ali Akrilik. Ali. Pak Ali Plakat. Plakat. Sesuai dengan julukan dunia persilatannya. Iya. Nah, sekarang kita sama-sama berada di tempatnya Pak Ali. Nah, saat ini banyak sekali Pak produk-produknya terkait dengan produk kreatif sekali nih di sini. Nah, coba boleh sedikit dijelaskan Pak, produknya apa aja sih sebenarnya di sini yang bisa dibuat? Di tempat kami itu lebih condong ke penjualan plakat akrilik kosongan, Pak. Itu dengan berbagai model. Bisa dibilang model itu udah hampir 150. 150 model sudah ada? Iya, itu ada di katalog kami. Mulai dari bahan akrilik full, terus bahan fiber, kombinasi kayu sama fiber, kombinasi timah dengan plat, kombinasi apa lagi nih? Akrilik dengan kayu jati. Contohnya aja ini kan bahannya akrilik nih. Akrilik full nih. Itu akrilik full. Sama ini. Ya. ini. Maksudnya akrilik full artinya dalam satu produk ini dari akrilik semua bahannya. Dari kaki sampai badan itu akrilik full. Oke. Ini ditunjukkan kepada teman-teman digital printing yang sudah punya mesin UV. Oh. Ya, jadi mereka tuh kadang perusahaan yang udah gede-gede tiap bulan mereka stok untuk mereka nyetak sendiri ya, nyetak sendiri dengan konten isinya. Soalnya biasanya UV itu kan identik dengan cetak ya. Biasanya cetak untuk e-money, etol, terus gantungan kunci. Ya ini bisa dibilang termasuk cuannya gede. Makanya saya supply plakat kosongan ini ke beberapa teman, bisa dibilang hampir seluruh Indonesia. Mulai tingkat daerah sampai provinsi, ibu kota. Sudah hampir seluruh Indonesia, bisa dibilang hampir sudah ya. Oke, luar biasa. Kedua ada yang pakai kayu. Nah, nih ada kayu. Ini yang best seller lagi sekarang nih. Dengan ketebalan 4 cm, kombinasi jati, kayu jati. Kenapa saya pakai sekarang itu lebih cenderung ke kayu jati? Karena sekarang tuh hampir semua perusahaan corporate yang kelasnya gede itu harus memakai konsep go green, Pak. Jadi nggak boleh 100% kita bahannya yang nggak ramah lingkungan. Makanya sekarang udah pakai gini. Makanya ini sekarang lagi best seller banget dengan adanya kombinasi ini. Oh, tipe yang seperti ini salah satunya. Ya, tipe ini ya semua bisa digabungkan dengan pengganti kaki aja. Tuh, tuh bisa dilihat nih hasilnya. Tuh, lihat presisi sudut-sudutnya hasil buatan kreativitas tangan kita tuh.
Baik, baik. Tidak apa-apa nih ya, walaupun udah ada tulisannya. Nggak Tadi apa-apa, itu nggak masalah. Burger King. Iya. Sekarang ini Nestle. Nah, tadi campuran akrilik dengan kayu. Jadi ada lagi yang kayu, hanya kayu saja atau kayu campur Hanya apa? kayu saja juga ada dengan kombinasi seperti ini. Ini kayu dengan kombinasi kayu, plat. ini kayu saja dengan plat. Iya. Ini kayu jati ini secara keseluruhan. Jati asli, Pak. Oh. Bukan jati-jatian. Jadi penampakan ntar kalau jadi Iya. jadian. Ini jadi yang kayunya. Iya. Nah, memang sekarang arahnya sudah Ke premium juga premium sih. orang, ya. Jadi semua segmen saya tuh bisa. Oke. Semua segmen, jadi yang murah, yang sedang, menengah, yang high class saya tuh ada semuanya. Di mana pasar semua saya tuh dapat. Contohnya mungkin plakat wisuda di. Ini ngomong budget nggak apa nih ya? Nggak apa-apa, ya, silakan. kita di budget dari 35.000 sampai 400.000 sampai 700 kita ada. Ada semua. Jadi iya, jadi semua segmen saya tuh bisa. Oke. Jadi kasihan dong teman-teman yang di daerah-daerah yang masih terpencil. Dengan budget cuma mereka bisa jual 70.000. Artinya dari saya mungkin 35, 40. Jadi saya hanya main di segmen yang besar aja enggak. Jadi artinya juga ada semangat untuk mendorong UKM ya? UMKM, ya. Nah, targetnya kemana? Tadi kita sempat sebutkan ada polosan, ada juga sudah ada cetakannya. Hampir semuanya sama sih kita nggak memilah-milah kok. Seperti itu? Iya. Tapi kebanyakan yang mesen di sini lebih banyak polosan atau? Polosan juga, sekalian cetak juga, apalagi di musim-musim wisuda itu. Oh. Nah, itu sekali pesan bisa sampai 10.000, kayak saat ini masih belum terkirim. Hampir 8.000, baru terkirim mungkin 4.000. Untuk wisuda. Sekali pesan 10.000. Iya. Dan itu bisa tiap tahun? Setahun bisa 3 kali. Setahun 3 kali? Iya, kan Bapak wisuda pernah kan? Setahun 3 kali? 3 kali, 2 kali. Belum SD. Itu baru mahasiswa loh. Belum SD, TK, SMA, PAUD, hampir semuanya pakai wisuda. Bahkan mungkin anak PAUD SD lebih repot daripada mahasiswa kan? Betul. Waduh. Betul. Baru lulus TK aja bajunya udah baju. Kita semua punya budget. Dari yang 3 mili sampai tebal. Pokoknya dari 35.000 kita ada. Jadi teman-teman yang pemain painting yang belum punya mesin UV, belum punya mesin laser, tinggal hubungin saya. Harga pasti ketemu. Nah, Harga pasti ketemu. Pasti ketemu. Kalau nggak ketemu kita ngopi aja. Nah, terkait dengan model bisnisnya Pak, tadi sempat jadi diundang sama Pak Ali ini kan terkait tadi ada sekolahan. Iya. Ya kan, ada juga nanti kita bilang tadi pemain printing. Jadi bukan hanya langsung ke end user, tapi juga ada diundang teman-teman diundang sebagai partner atau sebagai. Saya komitmen di awal itu 95%. Saya itu hanya mengurusi agensi. Ya, teman-teman pemain printing. Jadi pertama kenapa saya hanya melayani 95% ini pemain printing? Saya menjaga pasar. Jadi saya nggak mau main 2 kaki Pak. Semua saya makan, jadi saya makan. Jadi nanti bisa aja saya ngerusak harga bisa, tapi saya nggak mau. Biarkan mereka mencari order, saya yang bikin. Market berkembang sendiri. Yang 5% ini saya memang nggak bisa dibendung. Mau nggak mau mereka datang ke saya juga. Cuma 5%. Kadang-kadang korporat pun saya tolak malah. Korporat yang datang saya sini tolak, langsung ya mereka yang bekerja karena saya mungkin waktunya juga gitu loh. Mungkin 5% sisanya tuh IO kebanyakan. Udah. Menarik. Iya. Nah, Pak Ali ini terkenal nih dengan salah seorang yang trendsetter banget karena kreativitasnya yang sangat luar biasa. Ya. Nah, ada beberapa model yang kreativitasnya cukup tinggi Pak atau menjadi favorit saat ini? Ada Pak. Yang mana tuh? Ya, ini contohnya nih. Ini plakat diamond berlian dengan bentuk segi 8, 12 sisi, 24 sisi. Oke. Ya, Bapak bisa bedain ini. Ini orang bilang bisa dibilang ini kristal. Padahal bukan. Itu bukan kristal. Bentuknya, kualitasnya sama dengan kristal. Yang membedakan apa? Beratnya aja. Oh. Dan tapi ini sebenarnya apa? Ini akrilik. Itu akrilik. Iya. Akrilik yang Bapak tidak bisa hitung nih, mili-milinya sama. Oh, presisi. Iya, presisinya, jadi presisi ukuran, kemiringannya. Ini luar biasa. Ini kreativitas tangan kami jadi. Oke.
Nah, ini salah satu favoritnya. Tapi tadi sempat saya lihat ada yang sangat susah yang nih, ini Pak. juga, ini sama, ini. Ya. Ini. Nah, ini juga banyak apa? Ada sudut-sudutnya. Ini yang agak-agak ini khusus nih. Ya. Ini nah, ini yang paling susah nih. Saya ngebayanginnya setengah mati, Pak. Dari mana dapat ide bisa membuat bentuk yang unik seperti ini, Pak? Kebanyakan saya ngambil di Pinterest mungkin. Tapi setelah itu saya otak-atik sendiri. Ada apa sih kelebihannya di sana, kekurangannya apa? Gitu. Karena setiap plakat itu kan buat dipasang di Indonesia segmennya beda-beda. Mungkin cocok di luar negeri, nggak cocok di Indonesia. Nah, perbedaannya di mana tuh? Nah, kalau di Indonesia, kalau di luar negeri itu bentuknya simpel, mungkin semacam begini. Oh, tulisannya kecil. Tulisannya kecil, nama acaranya udah, tapi di Indonesia enggak. Oh. Dari nama pembicara, peserta, kepada nama titel, deuteroterandes, nama profesor semua ditulis. Oh. Makanya kalau plakat Indonesia itu butuh bidang yang luas. Itu, Pak. Baru pertama kali saya ngerti. Iya, makanya kalau di Indonesia, nah. Butuh bidang yang luas. Kalau gini menengah, Pak. Kalau di plakat tuh ada tuh, anatominya plakat ada, kelasnya. Ini menengah? Kalau plakat dipegang gini menengah. Oke. Iya. Di luarnya maksudnya kalau dipegang begini, itu penghargaan luar biasa. Oh, cara megang? Iya. Tapi kalau cuma begini aja, ditutup lagi, itu paling bawah tengahnya. Ada lagi yang paling hebat. Dibuka begini kita pegang bareng. Oh, begitu? Ya, ini paling teratas. Itu yang paling teratas. Nah, bagaimana menyerahkan, bagaimana menerimanya ya, itu? Anatomi cara penyerahannya pun sudah beda. Punya kelas masing-masing. Barangnya pun beda-beda. Baru saya tahu, Pak. Jadi... Mungkin ada lagi paling bawah, gantungan kunci. Nggak mungkin begini kan? Nggak kelihatan nanti. Oke. Jadi istilahnya plakat nih saya mendalami udah lama. Jadi bisa dibilang sampai sekarang pun masih belajar. Jadi dari segmennya, dari desain grafisnya, kepantasannya, sampai sekarang saya masih belajar. Dan nggak pernah puas. Belajar dalam arti apa yang dicari? Dari material. Itu saya pelajari semuanya. Ya nggak tahu nanti sampai kapan saya cari ini. Yang jelas saya itu seorang bisa dibilang pemikir. Dan suka yang seni gitu loh. Dari kecil emang kayak gitu. Artnya. Ya, seninya. Jadi kadang kalau saya tuh nerima kerjaan, Pak, kadang-kadang saya rugi pun enggak masalah, asal kerjaan saya bagus. Itu. Hasil. Iya. Hasil. Mending saya ngulang walaupun saya itu tekor. Ya. Jadi di dalam sebuah seni itu ada nilai tanggung jawab, bukan sekedar keindahan aja. Tanggung jawab dalam arti di dalam itu dapat pelajaran bagaimana membuat produk ya, yang sampai unik. Selesai. Sampai selesai. Jadi seni itu nggak diukur dengan uang aja, kepuasan batin kita ada. Tapi bagaimana bisa mendapatkan ide-ide membuat bentuknya unik seperti ini, Pak? Selain tadi di musim pandemi kemarin itu mungkin malah banyak waktu saya membuat produk-produk baru. Oh. Ketika saya lagi santai, nggak terlalu banyak kerjaan, di situ otak saya bekerja. Apa sih 5 tahun lagi yang saya bisa saya kerjakan untuk saat ini? Itu saya pikirkan, Pak. Bukan untuk saat ini aja. Oh, ini konsep lagi go green. Perusahaan nuntut harus ramah lingkungan. Nggak boleh 100% pakai bahan kaca dan akrilik. Makanya saya punya konsep ini. Dan alhamdulillah ini sekarang 30% diterima sama perusahaan. Terutama perusahaan-perusahaan asing ya? Iya. Ya. Oke, makanya di kondisi pandemi kemarin, di awal tahun kita bisa dibilang landai. Awal tahun kedua kita stabil. Tahun ketiga melesat. Tahun ini nggak kekejar kita. Karena apa? Karena di pandemi kita banyak berinovasi. Jadi ketika pas kondisi begini, semua dibutuhkan produk saya. Jadi pandemi kemarin saya inovasi penambahan beberapa produk. Banyak model. Iya, itu. Ada berapa banyak tuh kira-kira selama pandemi kalau sempat dihitung? Tadi total sekarang sudah 150. 150 kalau dulu sebelum pandemi saya satu item, itu hanya plakat akrilik. Oh, sekarang tambah plakat kayu kombinasi, fiber, timah, plat kayu, bisa hampir 8. Sudah segitu banyak. Iya, di luar itu kita nggak bisa nerima lagi. Karena yang bekerja kita nggak fokus. Tapi paling banyak untuk market lokal lebih banyak di mana? Di akriliknya kah atau? Untuk menengah kebanyakan akrilik. Karena apa? Mereka simple, tinggal cetak.
Menengah ke atas kebanyakan sekarang lagi naik itu akrilik kombinasi kayu. Ini hasilnya kayak gini. Luar Termasuk biasa. ini nih. Ini setiap di akhir tahun Pak Rudi. Setiap kabupaten biasanya pemerintahan kayak begini. Pemerintahan daerah memberikan penghargaan. Iya, biasanya korporatnya di awal Desember. Nah, ini saya nggak ngerti ini bahannya apa ini Pak? Ini kayu. Kayu Kayu seperti ini. MDF kita finishing dop, ditambah ini plat disepuh emas. Oh. Ya. Dan ini masih ada bagian akriliknya juga Iya. ya, bagian dalamnya. Ini biasa ditutup kayak buku. Oh. Nah, ini kalau ngasih ini biasanya seperti apa nih? Oh, ini mewah Pak. Biasanya yang pegang 2 orang nih. Saya Kita contoh, ini kita saya contoh. Bapak Presiden Contoh tema biasanya. seperti ini. Nih, Bapak Presiden saya begini. Oh, dia udah kelas atas nih. Lain rata. Jadi seorang yang mendalami plakat tuh cara memberikan pun ada. Cara memberikannya pun bisa Ada. berbeda. Iya. Banyak hal yang saya pelajari baru nih Pak di sini Pak. Nah, pandangan Pak Ali sendiri terkait dengan kita bicara industri plakat ya, seperti Iya. apa sih ke depannya? Alhamdulillah sekarang plakat tuh bisa diterima hampir semua segmen. Kalau dulu mungkin hanya pemain souvenir, advertising, tukang sablon. Sekarang mulai dari tukang souvenir, tukang sablon, advertising, terus gantungan kunci, termasuk itu tadi apa? Souvenir tadi. Dan sekarang hampir 90% tuh ke dunia printing. Digital printing. Iya. Sudah mengadopsi Iya. juga berarti ya. Udah, karena apa? Sekarang dengan semakin berkembangnya zaman, teknologi, sekarang cetak pun bukan manual, sablon. Seperti ini, Pak. Bapak udah tahu lah. Sekarang didukung dengan teknologi cetak UV. Ya. Jadi praktis. Nah, jadi semua pemain printing pun bisa beli mesinnya. Ya. Tuh, maka di situ saya suplainya. Jadi mereka bisa memproduksi kontennya, Iya. gambar dan warnanya, Ibaratnya saya tinggal jual belangkonya aja. ya, akriliknya dari Pak Ali. Iya. Jadi belangko kosong tadi itu ya, jadi seperti ini, kemudian bisa pesan di sini. Ya, hampir semua pemain printing sekarang udah memasukkan produk plakat ini. Oh, ya, alhamdulillah. Iya, dari Aceh sampai Papua. Pemain printing yang di daerah Iya, juga di sudah, kabupaten juga udah. bukan hanya di Jakarta. Bukan. Oh, luar biasa. Kita ada database-nya tuh dari tingkat provinsi, kabupaten kita ada. Bapak boleh nyalek jadi anggota DPR. Belum kepikiran lah ya. Iya. Makanya sekarang seiring dengan industri permintaannya makin besar, sekarang saya tuh udah mulai pelan-pelan sambil belajar beralih ke industri manufaktur, Pak. Manufaktur maksudnya? Skalanya besar. Untuk produksi. Iya, kapasitas ya besar. tempatnya juga sekarang ini rencana kita mau pindah. Oke. Iya, harus nyari tempat yang lebih besar lagi. Jangan jauh-jauh, Pak. Jangan jauh-jauh dari Bapak, Pak. Jadi Iya. ketemu. Iya, karena ya permintaan sekarang tuh sampai sekarang kita masih jalan terus. Kita produksi terus, nggak perlu nunggu pesanan. Seperti itu. Ada Iya. minimal order kalau Nggak ada temen yang dari jauh-jauh tuh kesini cuma bertanya-tanya, ngajak ngopi, makan bareng saya jamu. Nggak perlu ngorder. Nanti kalau udah ada nggak apa-apa. mesen 1-2 pun tidak. Nggak apa-apa. Berbagi ilmu juga nggak apa-apa. Ilmu tidak. Iya, pemasarannya gimana, harga-harga gimana. Luar biasa. Sering kok, bisa dibilang hampir tiap hari itu ada tamu dari sini, dari daerah kadang-kadang, pengen belajar. Jadi setiap orang Iya. yang menekuni Iya. atau mencoba mempelajari hal ini pun juga boleh Boleh. datang ke Pak Ali, akan dijelaskan. Iya, Paling tidak nanti bisa berpameran lah ya. iya. Luar biasa. Ada rencana ke depan, tadi kita bicara terkait perluasan dan kapasitas. Ada pameran. Ke depan nanti kita akan pameran, paling sebulan lagi ya, Pamerannya di mana? di Jakarta. Jakarta. Kita akan ikut pameran, emang setiap pameran kita ikut kok. Pameran. All print kita. Nanti produk-produk yang terbaru dengan kualitas terbaru akan hadir di sana. Dan dapat diskon yang spesial biasanya. Oh, Iya. sudah disiapin dari sekarang? Udah, diskon spesial. Harga spesial. Harga spesial. Apalagi yang udah punya mesin UV itu lebih enak. Oh, pada teman-teman Iya, diundang untuk boleh datang ya. boleh datang, dapat diskon, nggak ada minimalnya pokoknya. Tuh,
kurang lama ya. Bisa melihat langsung kualitasnya kayak gimana kerjaan tangan saya. All print nanti di Jakarta International Expo, iya, Mayoran. Mulai dari tanggal berapa? Tanggal 11 sampai 14 iya, Oktober. Jadi nanti teman-teman bisa datang ke pameran untuk ketemu dengan Pak Ali, atau biasanya bisa dilihat di mana, ada websitenya kah atau media sosial lainnya? Kalau kita buka di Google nongol semua, Pak. Nongol semua. Ada Facebook, ada IG, ada TikTok, ada website, ada. Tinggal diketik saja ya. Iya. Kreasindo Mandiri. Pasti akan muncul. Muncul sendiri. Ya. Nah, jadi kalau apabila ingin keterangan lebih lengkap, nanti bisa lihat di websitenya, di sana nomor kontaknya. Ada, bisa. Di sana nanti bisa. Ada marketing, ada 6 kita lebih malahan. Udah siapin ada 6. Nanti Bapak kalau mau lihat proses packing, gudang, terus ngeprint, enggak masalah. Nanti kan ada. Ya, ada itu. Baik. Nah, pesan terakhir Pak, jadi paling tidak untuk teman-teman di dunia kreatif nih, termasuk digital printing, kira-kira apa sih untuk mereka misalnya ada ingin mau berbisnis seperti ini, atau bisa dikaitkan dengan Ya, Pak Ali? untuk dunia digital printing terutama ya, sekarang tuh kan semakin banyaknya pemain printing, otomatis harga bersaing. Satu mungkin yang nggak terlalu berdampak itu dunia industri kreatif digital printing. Ya, banyak lah mungkin A3 apa stiker yang dikembangkan, bukan hanya stikernya aja. Tuh, macam Pak Ronita itu kan banyak kreatifnya kan. Itu yang menambah nilai jual sebuah produk. Sama yang akrilik biasanya cuma gantungan kunci, tulisan, grafir. Kita punya segmen kayak begini, yang nilainya mungkin nggak ada nilainya. Jauh lebih besar. Tergantung kapan, di mana, waktu, tingkat, kesulitan. Ada 4 kuncinya jual plakat di sini. Kapan? Buat besok harganya beda sama buat minggu depan. Karena kebutuhan. Beda dengan maaf nih stiker, mungkin udah umum di yang lain-lain kan? Oh, kapan, di mana? Kalau mungkin yang datang ke sini anak mahasiswa beda lagi Pak, pada Pak RT. Tapi kalau yang datang di mana? Kita di Kedutaan Amerika. Harganya udah pasti beda. Nah, di mana? Iya. Kapan, di mana, waktu. Nah, waktu adalah di kecepatan tadi. Itu penting. Dari Pak Ali ini produksi bisa sama tingkat kesulitan. Apalagi ini produk bisa dibilang sangat sulit. Kenapa? Nggak semua orang bisa finishing seperti ini. Mas, tolong dilihat hasilnya. Ya. Jadi produk ini nggak semuanya ada di pasar. Sesuatu yang nggak ada di pasar itu nilai jualnya tinggi. Bapak kan orang ekonomi juga paham lah. Maaf ini menggurui. Iya. Iya. Bahwa sesuatu yang nggak ada di pasar, barangnya beda, itu mahal. Maka saya sekarang mau merubah konsepnya plakat punya nilai tersendiri. Bukan berarti murah tapi murahan. Ada segmennya gitu Pak. Ini loh plakat wisuda murah, ini loh plakat premium gitu. Paling tidak profitnya cukup. Profitnya, dan ini harganya juga nggak bisa kita patok dengan ini, nggak bisa. Ya. Saya karena ini kan industri kreatif yang nggak ada nilainya, gitu Pak. Setuju Pak. Jadi dari produk-produknya Pak Ali yang dibuat ini luar biasa. Dari kita yang tidak begitu mengerti, kebayang banget begitu rumitnya memproduksi ini. Detailnya per mili itu. Ini bukan yang kaca ya. Bukan. Akrilik. Bisa sebening dan sebersih kaca Pak. Kaca. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ali. Iya, sama-sama Pak Rudi. Dan banyak sekali yang kita pelajari. Paling tidak teman-teman diundang ya apabila ingin bekerja sama dengan Pak Ali. Ya ini mungkin bisa dibilang Mas Rimin, kalau mau di video itu ada. Ini lebih banyak nanti kan. Nanti akan diperlihatkan satu persatu. Dan beberapa kali kita dapat penghargaan tingkat nasional Pak. Ini yang mungkin sangat luar biasa saya itu. Ya bisa dibilang saya itu mungkin orang biasa. Penghargaannya apa yang luar biasa nih? Ya tapi ya
dekat dengan istilahnya diikut di komunitas dengan orang-orang luar biasa. Banyak belajar ilmu dari mereka sampai sekarang ya. Iya, saya mulai itu dari kaki lima sebenarnya itu. Bisa begini sampai sekarang masih belajar terus karena ya banyak belajar terus kepada yang lebih tua. Walaupun lebih muda nggak apa-apa. Tuh. Ya, jadi lingkungan saya yang merubah segalanya itu. Walaupun enggak 100%. Ya. Kepercayaan nomor satu saya lihat. Kuncinya di situ. Ya. Ya, itu tuh udah termasuk bagian seni menurut saya sih. Jadi kepercayaan itu bukan hanya sekedar keindahan aja. Tanggung jawab moral itu sudah termasuk seni juga. Luar biasa, pesan Iya. moral dapat seni. Iya. Boleh terakhir saya tanya Pak, jadi dengan kreativitas seperti ini tuh belajarnya dari mana? Tadi selain dari teman-teman. Iya. Boleh tahu backgroundnya Pak? Saya belajar dari guru saya, dari orang Padang di Blok M. Mungkin Pak Tam dengar video ini. Itu guru saya. Ya, Pak Tam di Blok M orang Padang, tukang tukang kunci. Ya, walaupun mungkin saya begini, tapi guru tetaplah guru. Murid tetaplah murid. Sehebat apapun kamu dengan gurumu, kamu tetap sebagai murid. Itu prinsip saya. Saya nggak mau istilahnya meludah di sumur yang pernah saya minum. Saya ngakuin itu. Saya banyak belajar dari Pak Tam yang di Blok M. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi dengan ilmu dan semangatnya Pak, Ya. maju terus. Sukses. Ya, dukungan dari teman-teman juga banyak kok, Pak. Ya. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak Ali. Iya, sama-sama. Sudah menceritakan banyak hal kepada kita semua. Nanti akan diberikan liputan terkait dengan produk-produk kreatifnya Pak Ali, akan diperlihatkan segmen demi segmen. Sekali lagi terima kasih Sobat Print Media, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Ali, Kreasindo Mandiri. Jadi apabila ingin bekerja sama, sangat terbuka untuk boleh coba langsung pakai dengan Pak Ali. Terima kasih, kita ketemu di segmen berikutnya.